Halo semuanya, kembali lagi kita meneruskan tutorial Accurate versi 5 yang terakhir kali dibuat ya. Nah, sebelumnya telah sampai di input daftar akun dan daftar lain ya. Di sini udah terinput sampai syarat pembayaran dan pajak juga udah. Jadi kita melanjutkan ke pelanggan dan pemasok. Nah, di sini untuk tipe pelanggan dan jasa pengiriman, tipe pelanggannya umum ya. Untuk soal PT Prima, tipe pelanggannya hanya umum, jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Dan metode pengirimannya itu untuk PT Prima tidak ada, jadi bisa di skip aja. Kita klik lanjut. Nah, ini untuk menginput daftar pelanggannya. Terdapat dua cara untuk menginput daftar pelanggan ya atau customer, yaitu yang pertama dengan cara manual, nih klik tambah, dan yang kedua dengan cara impor data dari Excel seperti mengimpor daftar akun ya yang dari Excel di tutorial sebelumnya. Tuh. Nah, ini akan dicontohkan untuk input daftar pelanggan yang manual dulu. Nih coba dicontohkan. Diklik tambah. Nah, kan di soal PT Prima itu sudah ada daftar pelanggannya ya, dan daftar saldo piutang ya. Daftar pelanggan dan daftar saldo piutangnya sudah tertera di soal PT Prima. Jadi ini tinggal kita input aja, kita isi untuk nomor pelanggannya nih. Yang pertama nomor pelanggannya itu kodenya, kalau di soal itu kodenya yang pertama untuk toko Karya Sejati, yaitu kodenya C001. Nama pelanggannya. Nah, nama pelanggannya ini supaya mudah untuk mencarinya, dituliskan dulu judulnya, nama tokonya dulu, baru nanti koma toko. Misalnya gini, Karya Sejati, itu kan pelanggan pertamanya Karya Sejati ya. Customer pertamanya dari toko Karya Sejati, koma toko. Ini untuk mempermudah kalian nanti mencari si toko ini. Tuh. Terus alamatnya diisi Jalan Kerinci nomor 7. Jalan Kerinci nomor 7. Oke. Lanjut ke alamat pajaknya, tidak ada ya. Nomor 7 ini Jakarta, tambahkan. Tidak ada. Terus kode posnya juga tidak tertera. Nah, ini misalkan data-datanya nih kalau tertera diisi aja, tapi di PT Prima untuk datanya ini hanya tertera alamat sama nomor telepon saja. Diisi 02124. Nah, ini udah diisi. Kalau ada email dan halaman webnya silakan diisi kalau misalkan datanya ada. Nah, setelah bagian kolom alamat ini diisi, klik ke termin. Ini juga diisi ya. Terminnya apa? Termin atau syarat ya? Syaratnya apa? Syarat pembayarannya. Di sini tertera di tabel soalnya. Kalau si toko Karya Sejati ini syaratnya 2/10 N/30. Jadi kita cari yang 2/10 N/30. Nah, lalu untuk batasan piutang. Batasan piutang ini mengenai informasi untuk batas pemberian piutangnya. Misalkan nih, untuk jika tidak ada faktur beredar melebihi berapa hari gitu. Terus juga jika piutang tidak melebihi dari berapa hari, ini dituliskan saja mau berapa harinya. Tapi untuk soal di PT Prima ini tidak ada informasi mengenai batasan piutang, jadi tidak usah diisi. Lanjut ke mata uangnya aja. Mata uangnya dilihat pakainya apa, IDR atau USD. Di sini pakainya IDR, jadi kliknya IDR, pilihnya. Ini bisa diganti ya. Tapi pakainya IDR, tetap aja. Nah, saldo awalnya jangan kalian ketikkan di sini, tetapi pilih yang ini nih, titik-titik 3 di kanannya. Dipilih. Nah, lalu bisa diketikkan dulu nomor fakturnya. Di sini kan ada nih nomor fakturnya pada toko Karya Sejati, yaitu F strip
11, 14. Nah, sudah diklikkan nomor fakturnya, lanjut ke tanggal. Nah, tanggalnya ini dia akan otomatis 30 November. Tapi kan di sini terteranya tanggal 26 November ya. 26 November 2016. Nah, 26 November 2000. Nah, ini tanggalnya udah ya, 26 November 2016. Lanjut ke saldo awal. Saldo awalnya jangan lupa diisi. Ini berupa jumlahnya ya, jumlah yang ada di daftar saldo piutangnya. Itu ada di soalnya juga kan, isi 94 juta. Oke, diklik syarat pembayarannya otomatis ya, karena tadi kita udah isi mengenai syarat pembayarannya. Nah, di sini total fakturnya 94 juta. Oke. Diklik oke. Nah, ini pertanggalnya segini ya. Pertanggalnya udah otomatis nih terganti. Ini pesan nggak usah, lanjut ke penjualan. Penjualan ini diisi pajak. Pajak satunya PPN. Pajak satunya PPN ya. Terus tipe pajaknya ini diganti bukan pemungut PPN. Bukan pemungut PPN. Nah, oke, ini pajak duanya tidak usah. Tipe pelanggannya hanya umum saja, udah hanya umum saja. Habis itu untuk kontak, catatan, kolom tambahan ini dilewat aja bisa. Itu skip aja, jadi sampai sini aja, sampai di penjualan diisi dengan pajaknya. NPWP-nya kalau ada diisi, tapi di informasinya tidak ada mengenai NPWP customer-nya, jadi nggak usah. Nah, klik OK. Klik OK. Nah, ini udah terinput ya, satu nih, udah terinput satu. Contoh yang manual nih terinput satu. Nah, selanjutnya akan dicontohkan kalau misalkan impor dari berkas. Nah, sebelumnya akan ditunjukkan dulu nih daftar yang udah dibuat ya, yang udah kalian buat, daftar Excel yang udah kalian buat. Seperti ini ya. Nih, ini data-datanya ada di soal ya, daftar pelanggan dan saldo piutangnya ada di soal PT Prima. Ini seperti ini. Oke, nah jangan lupa di exit. Nah, sebelumnya juga jangan lupa di save as dulu. Save as dulu. Save as-nya Excel 97/2003 ya, jangan lupa. Nah, selanjutnya di exit. Diklik close aja. Untuk mengimpor harus nih, jangan lupa untuk close dulu sebelum mengimpor. Nah, balik ke Accurate, kita impor data. Selanjutnya dicari ya seperti biasa dari sini, dan jangan lupa ini diganti Excel. Klik daftar pelanggan ya, daftar pelanggan atau customer. Klik open. Nah, ambil berkas. Nah, oke, sudah terinput ya. Seperti biasa, hal pertama kali yang kita lakukan adalah menghapus judul ini agar tidak terjadi double. Menghapus dengan cara klik kanan aja, klik hapus. Nah, ini otomatis terhapus semua tadi ya, kode, nama. Nah, ini sudah tidak ada judulnya. Nah, lanjut ini kita mendefinisikan kolom data sumbernya. Seperti biasa ya, kode dengan nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat 1, mata uang, dicari mata uang. Nah, nih mata uang. Oh, kelewat. Mata uang. Nah, ini jangan lupa diklik lagi ya.
IDR dan USD. Klik OK. Nah, termin syarat ya, termin syarat. Syaratnya 2/10 N/30 nih dimasukkan. Nah, sebelumnya kenapa ini terminnya cuma ada 3? Kan pada awalnya kita menginput syarat pembayaran itu ada 4 ya. Ini cuma ada 3. Kenapa? Karena untuk customernya nih hanya menggunakan terminnya tuh hanya 3 aja nih, 2/10, N/30 dan COD aja. Jadi untuk yang 3/10 dan 3/10, untuk yang 3/10 nya dia tidak menggunakan, jadi di data sumbernya ini ada 3 aja. Nah, kalau misalkan ada semuanya, itu berarti ada yang bermasalah, ada salah input gitu. Ini N/30, NAT 30, COD definisikan dengan COD. Klik OK. Nomor faktur isi dengan nomor faktur saldo awal. Dicari. Oke. Tanggal. Nah, ini jangan lupa scroll ke bawah nih, masih ada. Tanggal diisi dengan saldo per tanggal. Dicari ya saldo per tanggal. Kelewatan. Saldo per tanggal. Jumlah diisi dengan saldo awal. Nah, pajak diisi dengan pajak pertama. Nah, pajak pertamanya ini T ya, T atau PPN, definisikan dengan TPPN. Nah, klik OK. Oke, ini tipe pelanggannya. Tipe pelanggannya ganti umum ya, seperti tadi umum. Nah, ini dicek lagi. Apakah sudah terdefinisi semua. Nah, jangan sampai ada yang belum. Nah, ini udah ya. Udah, ini juga sudah terinput. Oke, bisa kita klik impor data. Nah, 5 data terimpor, 1 gagal. Oke. Nggak apa-apa, ini dilihat dulu. Klik OK. Nah, di sini terlihat ya. Di sini kita bisa lihat catatannya kenapa gagal satunya itu. Nah, di sini bilang kalau toko karya sejati itu error karena sudah ada. Iya benar, sudah ada karena tadi si toko karya sejatinya ini sudah kita input ya, satu input secara manual, jadi dia double. Nah, makanya dibilang sudah ada. Nah, ini kalian cek lagi sesuai daftarnya yang di soal, benar atau tidak, sama atau tidak. Ada 6 ya, ada 6 pelanggan. Ya, sama ya, udah sama. Nah, yang tadi mengenai masalah yang tadi itu tidak apa-apa. Itu nggak apa-apa karena si Accurate ini udah men-skip yang satunya tadi tuh, yang satunya secara Excel-nya sudah di-skip sama Accurate, jadi yang diisi ini yang kita input manual tadi. Nah, ini juga jangan lupa kalian samakan daftar saldo awalnya ya, sama atau enggak, udah bener atau belum. Nah, syaratnya juga. Nah, coba dicek ke sini. Udah ya. Ini udah. Nah, oke, ini juga bisa diubah ya, kalau misalnya ada yang salah bisa diubah atau dihapus gitu. Jadi yang tadi nggak usah dipermasalahkan tuh yang satu gagal itu karena udah otomatis. Yang penting pas kalian cross check lagi di sini, ini udah sama sesuai daftar yang ada di buku, yang ada di soal PT Prima.
daftarnya sudah sama dan saldonya sudah sama semua. Tuh. Nah, kalau gitu sampai di sini dulu ya tutorial hari ini. Biar nggak kebanyakan, untuk yang pemasok kita lanjut di video atau tutorial berikutnya. Oke, terima kasih.